sudah saya bahas mengenai tentang syarat-syaratnya saja ya. Wa syaraitu wujubil haji sab'atus asya, ya, mengenai tentang yang sudah saya bahas. Kemudian yang terakhir nanti wujuduz zadi wa awiyatihi lihtaji ilaiha. Nah, juga waktunya sudah sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang haji, haji itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ibadah haji menurut lughat atau menurut bahasa umum, dan juga ada haji menurut bahasa istilah. Haji menurut bahasa lughat atau bahasa umum yaitu adalah al-qasdu, artinya ialah suatu tujuan. Jadi kalau kita mempunyai suatu tujuan, mau kita kemana, memiliki tujuan, itu sudah termasuk ibadah haji menurut bahasa luar atau bahasa umum. Nah, kita ingin pergi ke suatu tempat dengan tujuan ingin bersilaturahmi misalnya, ataupun kita mau pergi ke suatu tempat untuk belanja misalnya. Nah, itu sudah termasuk haji menurut bahasa lughat atau bahasa umum. Dan juga ada haji menurut bahasa istilah, yaitu qasdul baitil linusuki, artinya adalah suatu tujuan. Yang dimaksudkan sini tujuan adalah suatu tujuan maksusah, yaitu yang dikhususkan. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat bukan tempat yang dikhususkan, maka kita tidak diperbolehkan untuk ke sana. Karena haji menurut istilah itu pergi ke suatu tujuan. Yang dikhususkan itu apa? Yang dikhususkan ialah ke Baitul Haram, atau kita pergi haji ke Baitullah. Nah, itu yang dimaksud haji menurut istilah. Adapun syarat-syarat wajib menjalankan daripada ibadah haji itu ada 7 syarat. Yang pertama, syarat untuk menjalankan ibadah haji yang pertama itu al-Islam, harus beragama Islam. Kalau kita beragama yang lain, contohnya banyak agama-agama yang lain, mau kita agama A, B, C, D sampai Z, kita menjalankan ibadah haji bukan agama kita, bukan agama Islam, maka ibadah haji kita tidak sah atau batal, tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan pahala. Jadi syarat yang pertama untuk menjalankan haji adalah Islam. Agama kita harus Islam, tidak boleh beragama yang lain. Kemudian yang kedua adalah wal bulu, yaitu sudah masuk kategori dewasa atau balik. Yang dimaksudkan di sini bukan hanya balik dan dewasa saja, tapi harus sehat. Jadi percuma walaupun kita sudah dewasa, tetapi kita ada penyakit. Yang penyakitnya ini kalau kambuh, yaitu akan hilang akal seseorang tersebut. Contoh, misalnya kita sedang menjalankan ibadah haji, kita dewasa, terus kemudian kita mempunyai penyakit, yaitu penyakitnya adalah contoh misalnya stres, dapat menghilangkan daripada akal. Nah, maka
ulama, maka ibadah haji kita hukumnya tidaklah sah karena tidak memenuhi daripada syarat. Karena syarat yang kedua ini harus balik, sudah dewasa. Terus kemudian yang ketiga ada wal aqlu, orang yang berakal. Jadi kita menjalankan ibadah haji harus berakal. Contoh, misalnya andaikan kita menjalankan ibadah haji, kita masih belum berakal. Contoh, itu umurnya masih di bawah 10 tahun, masih belum terbilang berakal. Karena kalau kita tanya, ini apa loh? Contoh, misalnya kita tanya, ini apa namanya? Dibilang pena. Ini apa namanya? Dibilang mobil. Nah, itu tidak berakal. Maka andaikan ridho ini menjalankan ibadah haji, maka tidak sah karena tidak masuk ke kata wal aqlu, yaitu orang yang berakal. Dan yang keempat, kita kalau menjalankan ibadah haji bukan termasuk tawanan atau buronan. Jadi contoh, misalnya kita menjalankan ibadah haji, terus kita ini adalah seorang tawanan atau buronan, maka ibadah haji kita tidaklah sah atau batal karena syaratnya wajib haji yang keempat itu adalah bukan termasuk tawanan atau buronan. Kalau kita termasuk daripada tawanan atau buronan, maka ibadah haji kita tidak menjadi sah, maka haji kita akan batal. Terus kemudian yang kelima, kita sebagai contoh misalnya orang yang menjalankan ibadah haji, kita harus punya bekal. Kita menjalankan ibadah haji harus punya bekal. Kita mau ke sekolah misalnya, contoh, dari pagi pulangnya siang, bawa bekal biar nggak lapar. Sama, kita mau menjalankan ibadah haji harus punya bekal. Ya, bekalnya macam-macam. Kalau kita mau menjalankan ibadah haji, bukan bekal kayak anak-anak gitu, beda. Yang maksud harus punya bekal ini yaitu kita memiliki kebutuhan di sana. Contoh misalnya kita di sana butuh kendaraan, butuh uang misalnya, butuh kita membeli makan, minum, ataupun untuk kita kebutuhan kita lah pokoknya. Pokoknya kita bekal kita harus punya uang gitu contohnya. Nah, mungkin sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, jadi ingin pengetesan ya, apa yang saya bahas ya, mengenai tentang persoalan-persoalan hukum. Kebetulan tadi ini kita membahas tentang persoalan hukum haji atau persoalan ritual ibadah haji. Saya bahas, Anda simak. Kalau ada yang perlu ditulis, yang perlu dicatat, catat, yang perlu tulis. Selesai kajian, selesai apa yang sudah saya bahas, nanti satu tangan saya tutup, kamu maju ke depan. Tolong ulas kembali, jelaskan kembali sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Saya akan duduk sana, mungkin kalau duduk berdua mungkin agak gentle. Saya akan duduk sana. Paham ya? Untuk siapkan bukunya, siapkan penanya. Nanti sewaktu-waktu bisa Anda yang saya tunjuk untuk mengulas kembali apa yang sudah saya bahas. Karena sudah waktunya sudah cukup, kita tutup dengan doa. Kafir majlis, subhanallah. Baca bersama-sama.
Wa